Ya, nama saya Agustina Nike Kakiai. Saya adalah dosen yang akan mengajar filsafat sepanjang satu semester ini di kelas 1 PA 28. Ya. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran filsafat umum ini, kita akan sama-sama melihat tentang proyek belajar filsafat umum sepanjang satu semester ini. Nah, di dalam pembelajaran satu semester ini kita sesuai dengan RPS yang akan saya jelaskan secara singkat yang telah ditetapkan oleh Universitas Gunadarma. Nah, di dalam pembelajaran filsafat umum ini terdiri dari 14 kali pertemuan, dan di bab bagian pertama adalah pendahuluan yang akan berbicara tentang definisi filsafat, objek filsafat, kemudian ciri-ciri pemikiran filsafat, latar belakang pemikiran filsafat, kemudian ada cabang-cabang filsafat, relevansinya dengan psikologi, dan manfaat belajar filsafat. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa di dalam pembelajaran ini dengan menggunakan metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media. Yang pertama dengan menggunakan Jimit, dan yang kedua adalah menggunakan V-Class atau kelas virtual. Metode yang digunakan adalah yang pertama kehadiran mahasiswa atau partisipasi mahasiswa, diskusi, dan yang ketiga adalah tanya jawab. Nah, mengapa ada penilaian yang sudah ditetapkan, yaitu dengan menilai tentang kehadiran, sikap, partisipasi di dalam kelas. Jadi ada penilaian yang semuanya adalah 70% ditambah dengan 30% dari kelas. Nah, pencapaian tujuan dari pembelajaran filsafat umum ini adalah pada akhirnya mahasiswa akan mengerti dan mampu untuk bisa menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari filsafat umum, objek filsafat, ciri-ciri pemikiran filsafat, metode filsafat, cabang-cabang filsafat, dan juga manfaat dari belajar filsafat. Tadi saya katakan bahwa sebelum kita memulai, pertanyaan saya kepada kelas adalah, otomatis ini adalah pembelajaran pertama tentang filsafat. Yang pertama kita lihat tentang definisi filsafat. Definisi filsafat itu adalah terdiri dari dua pengertian. Yang pertama ada pengertian tentang secara etimologi, dan yang kedua tentang pengertian secara substansial, atau dikatakan bahwa filsafat secara etimologi itu adalah memberikan penjelasan berdasarkan asal-usul kata, sedangkan pengertian berdasarkan substansi adalah mendeskripsikan segala sesuatu atau mendeskripsikan tentang hakikat sesuatu. Nah, definisi etimologi. Kata filsafat itu berasal dari bahasa Indonesia, dan yang kedua, kata filsafat dari bahasa Yunani. Nah, kata filsafat yang berasal dari kata Yunani adalah philosophia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Nah, orang yang mencari filosofia itu adalah disebut dengan kata filosofi. Ya. Kemudian kita lihat bahwa di dalam yang pertama kali menyampaikan atau menggunakan kata filosofia ini adalah seorang filsuf Yunani kuno atau Yunani klasik, yaitu Pythagoras. Dia mengatakan bahwa
Yang mempunyai kebijaksanaan itu hanyalah Tuhan. Sedangkan manusia diberikan tugas atau tanggung jawab untuk mencari kebijaksanaan itu, dan manusia harus mencintai pengetahuan. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa dikatakan bahwa manusia mendambakan ya kesempurnaan, tetapi itu hanya dikatakan pada saat itu ketika dia menyatakan bahwa hanya Tuhan yang mempunyai kebijaksanaan. Sedangkan Plato mengatakan bahwa yang memiliki atau mempunyai kebijaksanaan itu adalah seorang dewa. Kita akan masuk di dalam metode filsafat. Nah, metode filsafat yang dipakai atau digunakan adalah mengajukan pertanyaan, kemudian diskusi, kritikal, dan dialektik, kemudian sistematika. Tadi definisi etimologi. Sekarang kita masuk di dalam definisi substansial. Nah, di dalam definisi substansial ini dikatakan bahwa filsafat atau ilmu pengetahuan mempelajari seluruh realitas sampai kepada bagian-bagian yang sangat terdalam atau bagian hakikat yang terdalam. Nah, sekarang kita lihat tentang latar belakang dari pemikiran atau latar belakang dari filsafat. Nah, filsafat muncul bersamaan dengan kemunculan manusia. Filsafat mulai dengan bertanya. Jadi, filsafat itu dimulai dengan bertanya tentang segala sesuatu. Kemudian di sini dikatakan bahwa setelah manusia diberikan ya akal budi, dia secara refleksi menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan berfilsafat. Apa itu kegiatan berfilsafat? Nah, kegiatan berfilsafat pada manusia dikatakan bahwa berawal dari rasa heran, kemudian rasa kesangsian, dan yang ketiga adalah rasa ketidakmampuan atau dikatakan sebagai kesadaran akan keterbatasan sebagai manusia. Yang pertama kita lihat tentang rasa heran. Nah, rasa heran di sini adalah kemampuan dan kesadaran akan bagaimana dia melihat ya sesuatu, dan ketika dia melihat itu dia boleh bisa berkata wow, karena mungkin itu yang dia lihat adalah sebuah keindahan. Kemudian filsafat dimulai dengan rasa kesangsian, artinya dia membutuhkan satu penjelasan atau jawaban yang pasti. Nah, ini dikatakan bahwa kesangsian ini adalah ragu-ragu, apa yang diperhatikan itu adalah membutuhkan jawaban yang pasti. Yang ketiga kita lihat adalah keterbatasan, kesadaran akan keterbatasan sebagai manusia. Karena filsafat itu timbul dari kehidupan sehari-hari, maka dikatakan bahwa filsafat itu muncul sejak adanya manusia. Nah, kalau berbicara tentang sejak adanya manusia, maka filsafat itu bukan saja ada di Yunani, tetapi filsafat itu juga atau orang bisa berfilsafat baik di Cina maupun juga di India. Ya, orang Cina berfilsafat, orang India berfilsafat, begitu juga orang Indonesia berfilsafat. Nah, kita masuk dalam objek filsafat. Nah, objek filsafat ini ada dua. Yang pertama adalah objek material dan objek formal. Nah, objek formal adalah di sini dikatakan bahwa objek formal dan objek material semua ada pada bidang ilmu pengetahuan. Objek formal adalah aspek atau sudut pandang. Kalau objek material itu yang dapat disoroti, dipandang, diamati. Kalau objek formal itu dapat
dipandang atau dapat dilihat dari satu sudut pandang atau dua sudut pandang. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Nah, ciri-ciri pemikiran filsafat, kita harus tahu bahwa berfilsafat tidak sama dengan pemikiran ilmiah. Yang kedua, pemikiran biasa tidak sama dengan pemikiran filsafat. Kemudian berpikir secara filsafat, inilah yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah komprehensif. Yang kedua kita lihat adalah tentang spekulatif. Yang ketiga kita lihat tentang radikal, pemikiran radikal. Yang pertama kita lihat berpikir secara komprehensif. Nah, secara komprehensif ini dikatakan bahwa filsafat tidak menyelidiki objek material dari sudut pandang sesuatu, tetapi secara menyeluruh. Jadi dia tidak memandang pada satu bagian saja, tetapi secara keseluruhan dari apa yang dilihat atau yang dipikirkan, gitu ya, yang bersifat umum. Akhirnya akan mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itu berdasarkan yang universal. Spekulatif. Apa itu ciri-ciri dari pemikiran spekulatif? Nah, dalam pemikiran spekulatif, di sini dikatakan bahwa objek material yang diselidiki oleh filsafat didasarkan pada dugaan-dugaan. Nah, kalau bicara tentang dugaan-dugaan ini adalah dugaan-dugaan rasional. Dugaan-dugaan rasional, ya, bukan bukti dari pengalaman empiris. Dengan kata lain, berpikir secara filsafat atau berfilsafat yaitu konsepsional, ya. Pemikiran secara radikal atau mendasar. Kalau bicara tentang pemikiran yang mendasar, itu adalah ketika orang berpikir hingga ke akarnya atau pada hakikat dari objek material yang diselidiki. Konsisten atau runtut. Jadi ada ciri-ciri pemikiran secara konsisten atau runtut. Nah, kalau bicara tentang bagian ini, maka yang pertama kita lihat konsepsional itu hasil dari perenungan. Koheren atau logis. Nah, kalau bicara tentang koheren atau logis, ini kesimpulan harus dapat membuktikan kebenarannya. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh di sini adalah semua orang akan mati. Bagio itu adalah manusia dan bagio akan mati. Nah, saya lanjut dengan pemikiran sistematis. Nah, di dalam pemikiran sistematis, ini dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, kalau orang menjawab pertanyaan, itu harus berhubungan satu dengan yang lain secara teratur. Ya, kalau orang menjawab sesuatu itu dengan teratur, dengan tidak kalau dalam strukturnya itu harus teratur. Kemudian berpikir bebas, di sini adalah filsafat merupakan hasil dari pemikiran yang harus bebas prasangka. Nah, kalau bebas prasangka itu mulai dari dikatakan bahwa unsur-unsur, ya, secara bebas, ya, dari unsur historis, kemudian unsur kultur, religius. Kemudian kita lihat tentang berpikir
Ciri-ciri berpikir filsafat yang harus bertanggung jawab. Orang yang berfilsafat dia harus bertanggung jawab kepada hati nuraninya. Jadi apa yang dia pikirkan itu menghasilkan kebaikan. Kalaupun juga ada hasil pemikiran yang salah atau sesat nalar, dia tetap juga harus bisa bertanggung jawab kepada hati nuraninya. Bahwa apa yang dipikirkan itu salah atau apa yang dipikirkan itu benar. Sekarang kita masuk di cabang-cabang filsafat. Nah, di cabang-cabang filsafat ini memang cabang-cabang filsafat ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah cabang filsafat mengenai pengetahuan, yaitu epistemologi, yang berbicara tentang kritik ilmu. Kemudian yang cabang tentang segala keseluruhan. Ini dari keseluruhan kenyataan, itu yaitu berbicara tentang metafisika umum yang dengan kata lain ontologis, sedangkan metafisika khusus dengan kata lain dari bidang-bidang ilmu teologi, antropologi, dan juga kosmologi. Kita masuk sekarang di dalam filsafat ilmu dan agama. Nah, kalau berbicara filsafat sebagai ilmu, nah kita harus tahu dulu bahwa filsafat itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada, atau juga disebut science of science, atau juga dengan istilah mother of science, gitu ya. Dia merupakan ibu dari semua ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di situ filsafat ada relevansinya dengan psikologi. Mengapa filsafat itu dipelajari di dalam fakultas psikologi? Ternyata itu ada relevansinya dengan filsafat. Nah, dikatakan bahwa belajar filsafat berarti belajar tentang sejarah. Belajar tentang sejarah sini khususnya sejarah filsafat, ya. Begitu juga belajar sejarah filsafat, belajar juga tentang sejarah psikologi itu sendiri. Kemudian kita lihat sebelum menjadi cabang ilmu mandiri, di tahun 1879, itu sebenarnya psikologi itu masih bergabung atau bersama dengan bidang filsafat. Mengapa? Karena semua filsuf yang ada di dalam filsafat itu mereka juga merupakan psikolog. Dan mungkin secara ilmu dia berdiri sendiri lagi, yaitu di bidang filsafat, kedokteran faal, dan juga di psikologi. Jadi ada relevansinya dengan filsafat, atau filsafat dengan psikologi. Nah, karena filsafat lebih mempunyai dikatakan bahwa realitas hakikatnya itu adalah jiwa manusia, ya, dari segi formalnya. Sedangkan kalau bicara tentang objek materialnya, sama-sama belajar tentang manusia, baik bidang psikologi, sosiologi, maupun antropologi. Kemudian kita lihat dari keseluruhan pembelajaran filsafat ini, nanti kita akan terus maju kepada materi-materi yang selanjutnya, yang dimana membawa mahasiswa masuk ke dalam dunia filsafat itu sendiri. Nah, manfaatnya bagi mahasiswa adalah yang pertama, membantu mahasiswa untuk memahami sesuatu. Kemudian yang kedua adalah menolong atau membantu mahasiswa memahami keberadaan dirinya dan juga memahami orang lain. Dan lebih luas lagi membantu mahasiswa itu untuk mengenal dunia yang lebih luas lagi. Dan yang kemudian membantu kita sebagai mahasiswa untuk bisa berpikir kritis. Dan yang terakhir di sini saya
memberikan satu pengertian, yaitu belajar filsafat ini membawa manfaat bagi mahasiswa, ya, yaitu kita lebih toleran. Kita lebih toleran dengan sikap kritis, kita dapat menerima atau juga kita dapat membedakan, ya, filsafat itu sendiri dengan filsafat yang lain. Nah, sampai di sini saya berikan kesempatan untuk setiap mahasiswa dapat bertanya tentang materi yang sudah disampaikan. Mungkin Ketua Kelas Ilham Dwi ataukah boleh? Saya kasih kesempatan. Bu. Izin bertanya, Bu. Tadi filsafat pisahan dari psikologi ya, Bu ya. Kok bisa terpecah itu gimana ya, Bu ya? Terima kasih. Iya, mengapa filsafat itu bisa terlepas sendiri lalu berpisah dengan psikologi? Nah, sebenarnya di dalam sejarah, kalau kita belajar tentang sejarah filsafat dan psikologi, di zaman dulu itu secara observasi itu langsung, ya, langsung filsuf itu dia mengobservasi manusia secara langsung tanpa menggunakan alat-alat yang lengkap atau metode-metode observasi yang sangat ilmiah dan sangat maju. Sehingga sampai pada abad 20 dikatakan bahwa perkembangan psikologi itu masuk kepada konsep pemikiran dunia barat, sehingga dikatakan bahwa semakin hari semakin maju dan akhirnya filsafat dan psikologi berpisah, artinya psikologi itu berdiri sendiri sebagai ilmu mandiri. Itu ya. Jadi sebenarnya memang kalau sejarah membuktikan bahwa kalau berbicara tentang filsafat, kita juga berbicara tentang psikologi. Hanya saja tadi di tahun 1879 itu ada perpisahan sebagai ilmu mandiri. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Iya, Das, ya. Ya, pertanyaannya silakan. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Bu, Zaskia. Oh ya, Saskia. Silakan, Saskia. Ibu, kan filsafat bersumber dari bahasa Yunani yang artinya philo sama sophos. Artinya kan cinta kebijaksanaan ya, Bu. Nah, maksud dari cinta kebijaksanaan. Jadi yang mau saya tanyain, hakikat filsafat yang sebenarnya itu apa ya, Bu? Hakikat sebenarnya dari filsafat adalah, ya saya coba menjawab, hakikat dari filsafat itu sebenarnya dari berpikir. Ya. Jadi pertama hakikat filsafat itu adalah dengan mulai latar belakang orang berpikir. Ya, berpikir dengan tadi lahirnya dari kehidupan sehari-hari dulu. Ketika filsafat itu muncul di dalam bahasa Yunani dan diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Artinya dari pemikiran-pemikiran yang didapat, orang mampu memikirkan hal-hal yang dapat dimengerti secara rasional, logis, ya, ataupun juga komprehensif dan sebagainya. Nah, ini adalah sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa mengapa timbul pemikiran tersebut sehingga lewat dalam bahasa Yunani tadi. Karena kalau berbicara tentang bahasa Indonesia, filsafat itu adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia. Jadi sumbernya itu adalah pemikiran itu sendiri.
Jadi tadi kan dikatakan bahwa orang Yunani berpikir, Cina berpikir, India berpikir, orang Indonesia juga berpikir. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Aku, Bu. Ayo. Ya, silakan. Kan filsafat itu kan ada dari muncul dari pertanyaan-pertanyaan, Bu. Nah, itu gimana cara tokoh filsuf itu dapat jawaban yang valid gitu, Bu? Nah, filsuf itu masing-masing dengan konsep pikirnya, ya. Mereka mempertahankan konsep pikirnya berdasarkan hasil perenungannya, ya. Jadi misalnya kalau dia lihat tadi misalnya ada Pythagoras, ya, nanti kita akan masuk lebih panjang lagi dengan berbagai filsuf yang mempunyai konsep-konsep pikir berdasarkan latar belakang filsafatnya, yaitu mereka menemukan dasar pemikiran mereka masing-masing, dan itu membuktikan bahwa hasil dari pemikiran itu, pemikiran yang dikatakan bahwa yang benar, pemikiran yang logis, ya, itu hasil konkret dari hakikat keseluruhan yang mereka dapatkan. Oke, terima kasih atas kerjasama yang baik di hari ini. Saya terima kasih kepada semua yang bekerja sama. Terima kasih, nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan indikator-indikator yang sudah ada pada RPS. Terima kasih, selamat pagi.